Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Saputra dari kelas 4B reguler pagi Banjarbaru dengan nomor NPM 20.110.70. Di sini saya ingin menampilkan program yang sudah saya buat di NetBeans. Pada materi kelas objek, metode, dan atribut, di sini saya telah membuat public class buku dengan objek di sini adalah pelanggan, lalu ada pelanggan dan harga. Dengan metode baca di sini. Di sini baca ini diambil dari kelas pelanggan itu dengan metode void baca. Nah, di sini juga saya telah membuat pelanggan menjadi string dan integer untuk harga. Karena string hanya bisa digunakan kalau tidak ada angka, dan sedangkan integer itu fungsinya memang untuk angka. Lanjut ke materi kedua. Di materi kedua itu ada konstruktor. Konstruktor, apa itu konstruktor? Adalah metode khusus yang akan dijalankan secara otomatis pada saat sebuah objek dibuat di sini. Saat membuat kelas pelanggan dengan properti string nama dan integer nomor buku. Kemudian dalam parameternya ditulis string nama dan integer nomor buku. Kemudian lalu di sini ada dis nama dan dis nomor buku. Dis di sini adalah kata kunci yang mengacu pada objek kelas utama. Dis dipakai agar tidak tabrakan dengan nama yang sama. Lalu di sini ada 3 objek, ada 1 namanya Rahmat, 2 Surti, dan 3 Jokowi dengan nomor buku yang berbeda. Kemudian untuk memanggilnya, saya menggunakan sistem output, nanti akan muncul nama dan nomor buku masing-masing. Jika kita run, nah di sini sudah muncul Rahmat dengan nomor buku 1008, Surti dengan nomor 1009, dan Jokowi dengan nomor 1006. Nah, lalu kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu murator dan aksesor. Di sini pertama kita di mobil dulu, di kelas mobil. Nah, aksesor itu apa sih? Aksesor itu adalah sebuah konsep yang dimana ada sebuah metode yang digunakan untuk mengembalikan nilai dari variabel yang memiliki hak akses privat, sedangkan mutator memiliki sifat yang berbeda, kebalikan dari aksesor. Karena mutator akan merubah data dari variabel yang berkaitan di sini, saya membuat program dengan nama kelas mobil dengan mutatornya adalah set mobil dan aksesornya adalah get mobil. Lalu ada kelas lagi, yaitu yang namanya mobil travel di sini. Ini dibuat untuk menjalankan programnya, dan ini adalah codingannya, bisa dilihat sendiri. Langsung saja kita jalankan programnya. Ya, di sini. Salah. Jadi kita harus ke run file dulu. Nah, di sini keluar adalah mobil saat ini. Sesuai di sini. Di sini. Oke. Lalu lanjut ke materi keempat, yaitu encapsulation. Encapsulation. Ya, sini. Encapsulation adalah mekanisme membungkus data
yang dapat menyembunyikan data atau tidak. Dan data itu tidak dapat diakses oleh kelas lain dan semua data di-set ke private agar kelas lain tidak bisa masuk. Di sini saya membuat kelas jalan dan panjang. Pada kelas jalan saya mengambil contoh panjang jalan. Jadi panjang jalan adalah datanya dan saat privat lalu metodenya dibuat publik supaya bisa diakses pada kelas panjang nanti. Selanjutnya untuk mengukur panjang, saya menggunakan public void, get panjang, dan output integer dan juga dis. Pada kelas panjang di sini, saya menggunakan objek panjang ini. Ya, di sini ada panjang dengan output itu sendiri. Objek panjang itu sendiri yaitu karena panjang sudah di privat tidak bisa memakai data tersebut untuk memasukkan di kelas panjang ini. Lalu saya telah memasukkan get panjang sebesar 10 dan kita run, maka tampilannya akan menampilkan angka 10 di sini. Lalu kita ke materi kelima yaitu inheritance atau pewarisan. Saya tutup dulu sini. Nah, di sini ada kelas dengan nama kelasnya rumah. Nah, inheritance atau pewarisan yang sering juga disebut penurunan ini adalah konsep di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya pada kelas lain. Di sana sini saya sudah membuat kelas dengan nama rumah dengan data integer unit dan metodenya the get unit. Kemudian kelas harta di atas dapat diakses dengan kelas harta extend rumah. Kemudian membuat kelas baru ada harta dan new harta. Ada offset harta, lalu ada system out ini dengan memunculkan outputnya, lalu di sini ada void. Saya sudah masukkan angkanya 100. Nah, di bawah sini ada unit 100 nih. Nah, jika kita jalankan, nah, di sini akan muncul 100. Dan yang terakhir, ada materi terakhir adalah polymorphism. Di sini saya buka dulu. Polymorphism, sini. Oke. Ada kelas bandara, main, runway, dan terminal. Oke. Lanjut ke kelas terminal terlebih dahulu. Di sini menggunakan public class, ruang extend runway, ada integer tinggi dan alas. Dan rumus terminal dis tinggi dikali dis alas. Lalu lanjut ke bandara, kelas bandara. Di kelas bandara ini menggunakan public class gedung. Lalu di sini extend runway. Nah, integernya lebar dan panjang. Untuk rumus dis lebar sama dengan lebar, dis panjang sama dengan panjang. Lalu untuk rumus luas, dis luas dikali dis panjang. Lalu rumus kelilingnya adalah 2 dikali dis lebar plus dis panjang. Dan terakhir adalah di kelas main. Nah, sini adalah kelas mainnya. Yang memakai public class main. Lalu di bawah di sini ada metode-metode serta subclass tadi, lalu ada sistem output pemanggilannya. Jadi apabila dijalankan programnya, maka akan muncul outputnya luas runway, luas terminal, dan keliling bandara.
Seperti itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.